Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Nabil. Di sini saya akan melakukan pembelajaran daring online, yaitu dengan materi bab energi dalam kehidupan. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Tenang, berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya yaitu presentasi. Bagi teman-teman semua, melakukan presentasi dengan melakukan absen di grup WhatsApp dengan format yaitu nama, garis bawah absen, dan juga siap belajar, yaitu kemudian langsung dikirim chat via WhatsApp, grup WhatsApp yang saya buat. Memasuki pembelajaran, yang pertama, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dalam keadaan pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat selesai berlarut, dan jangan lupa selalu melakukan cuci tangan setelah keluar rumah, kemudian selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan juga jangan lupa membawa hand sanitizer kalau tidak bisa cuci makan, dan juga jaga jarak. Memasuki materi, apa yang diperlukan tubuhmu agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari? Coba perhatikan mengapa mobil atau motor kendaraan tersebut dapat berjalan. Mengapa? Kemudian, jika motor dan mobil tersebut kehabisan bahan bakar, apakah motor atau mobil tersebut dapat berjalan? Apa saja sih semua? Kemudian ada pertanyaan lagi, pernahkah kamu berangkat sekolah gunakan kendaraan sepeda atau berjalan kaki? Sepeda tentu tidak akan berjalan jika tidak digayuh pedalnya. Kamu dapat bergerak sesuai dengan keinginanmu, seperti duduk, berjalan, ataupun berlari. Hal itu dapat dilakukan karena tubuhmu memerlukan atau memiliki energi untuk melakukan aktivitas tersebut. Berikut ini Bapak akan tampilkan cuman beberapa video, mohon disimak, dan juga habis itu dilakukan resume untuk materi energi dalam kehidupan yang dicatat dalam buku tulis, dan juga nanti hasilnya difoto, kemudian di scan dan diupload melalui WhatsApp ataupun Google Form. Nanti info lebih lanjut akan disampaikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang energi dalam sistem kehidupan bagian 1. Pada video ini kita akan membahas tentang energi, sumber energi, dan makanan sebagai sumber energi. Materi IPA SMP MTS kelas 7 semester 1. Energi kita perlukan untuk beraktivitas, misalnya untuk bekerja, belajar, dan lain-lain. Energi juga diperlukan untuk menggerakkan mobil dan juga menggerakkan pesawat terbang. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Bentuk-bentuk energi yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan lain-lain. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contohnya, buku yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Air di dalam waduk memiliki energi potensial karena kedalamannya. Energi potensial dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H. Keterangan, EP sama dengan energi potensial, M adalah massa benda, G percepatan gravitasi bumi, dan H tinggi benda di atas permukaan.
Asam cuka menyimpan energi kimia. Energi tersebut dapat diubah menjadi energi listrik yang dapat menyalakan lampu. Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya. Dengan demikian, energi dapat berubah bentuk, tetapi energinya takkan hilang. Hal tersebut di atas sesuai dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi bentuk lain. Energi potensial terdiri dari energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi di atas permukaan bumi, semakin besar pula energi potensialnya. Contohnya, buah yang jatuh dari pohon, karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Energi potensial elastisitas ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Misalnya pada busur panah, makin jauh peregangan dan penekanannya, makin besar energinya. Selanjutnya, energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya energi pada makanan dan energi dari bensin yang digunakan untuk menyalakan mesin mobil. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Contohnya menjadi energi cahaya pada lampu. Selanjutnya, energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contohnya yaitu air yang menggerakkan turbin yang menghidupkan generator. Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. 2. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi terbagi menjadi A. Sumber energi terbarukan dan B. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Terbagi menjadi energi dari hasil tambang bumi, misalnya minyak bumi, gas, dan batu bara, dan energi nuklir. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Cara mengambilnya yaitu dengan ditambang. Selanjutnya, energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom, berupa bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Selanjutnya, energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya energi matahari, PLTA, energi angin, energi tidal, dan biogas dari kotoran ternak. 1. Energi matahari adalah energi yang berasal dari panas matahari dan dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Contohnya, energi matahari ditangkap pada panel-panel solar cell untuk diubah menjadi energi listrik menuju ke air panas yang mengalir di bawah panel. 2. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. 3. Energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lain. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. 3. Makanan sebagai sumber energi. Makanan sebagai sumber energi diperlukan untuk berolahraga, untuk berpikir, dan aktivitas lainnya. Makanan sebagai sumber energi terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. A. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi karena 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Sumber karbohidrat misalnya pada jagung, umbi-umbian, dan beras.
Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N, kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan sumber protein ada protein hewani yang terdiri dari daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati terdiri dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein yaitu sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Selanjutnya C. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Bahan makanan sumber lemak yaitu 1. Lemak hewani terdiri dari keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Lemak nabati terdiri dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Fungsi lemak yaitu 1. Sebagai sumber energi, karena 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. 2. Pelarut vitamin A, D, E, K. 3. Pelindung organ-organ tubuh yang penting. 4. Pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Tahukah kamu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun, terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian, ada granum yang tersusun dari kumpulan titakoid. Dalam proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi 2. Reaksi terang, yaitu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam akar daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Hey, apakah tadi video tadi menarik ataupun jelas? Ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran tadi. Semoga bisa menangkap ilmu-ilmunya ya. Sekarang kita melakukan sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan pada grup, yaitu grup WhatsApp pemateri pembelajaran energi yang telah saya buat. Silakan.